Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya bersama kami. Nah, jadi di channel Gagal Sarjana, nah pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya. Bukti ya, ada bukti untuk akun saya ini tidak ada yang namanya adalah user tidak memenuhi syarat ya. Sebenarnya ada beberapa tips ya teman-teman ya, agar nanti untuk akun kita ini tidak ada user tidak memenuhi syarat ya. Nah, biasanya buat teman-teman mungkin mendapatkan yang namanya adalah user tidak memenuhi syarat. Oke, nah mungkin teman-teman pernah mendapatkan seperti ini ya. Teknologi kami menetapkan bahwa kami tidak bisa menyetujui user untuk saat ini ya. Terus bagikan konten yang mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan daftar lagi nanti ya. Ada yang namanya adalah user tidak memenuhi syarat ya. Nah, ini sebenarnya ini sebagai himbauan teman-teman ya. Ini juga termasuk dalam himbauan bahwa di teknologi dari Meta ya. Ini bahwa mereka ini memastikan bahwa terus membagikan konten yang mematuhi kebijakan monetisasi di mitra Facebook ya. Nah, artinya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Apa sih itu untuk kebijakan monetisasi mitra di Facebook? Jadi kebijakan monetisasi mitra itu termasuk yang pertama adalah kontennya. Yang pertama adalah konten yang asli, kemudian interaksi yang alami. Nah, artinya seperti apa? Ya, artinya konten asli adalah konten yang kita buat sendiri ataupun videonya itu melibatkan kita yang ada di dalam video tersebut ya. Kemudian juga menggunakan HP kita. Nah, untuk yang kita hanya memanfaatkan HP, ya kunci utamanya sebagai contoh simpelnya saja ya. Kita bisa membuat video dari rekaman HP kamera kita sendiri. Nah, intinya adalah seperti itu, yang dimaksud adalah konten asli ya. Nah, kemudian ya, jadi intinya tidak mengambil dari media sosial lain seperti TikTok, Instagram, ya, ataupun di aplikasi media sosial yang lain. Nah, jika kita mengambil dari media sosial yang lain, itu namanya sudah tidak konten asli, ya. Kemudian membagikan konten yang autentik ataupun interaksi yang alami, artinya bukan interaksi palsu seperti real to real, saling follow, saling memberi bintang, ya. Kirim bintang di akun sendiri pakai akun Facebook yang satunya. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Padahal sebenarnya seperti itu bisa merusak untuk reputasi akun kita sendiri. Ini ada yang namanya adalah user tidak memenuhi syarat, dan itu termasuk dalam. Nah, jika dibilang ini himbauan, kenapa di akun saya ini tidak ada ya? Nah, ini juga termasuk ya, bisa dibilang teguran juga, karena di salah satu akun saya di sini tidak ada user tidak memenuhi syarat ya. Jadi ini juga bisa berakibat untuk sebuah teguran ya. Jadi kalau himbauan, kalau hanya sekedar himbauan ya teman-teman, ini artinya di akun saya ini itu juga ada user tidak memenuhi syarat. Kalau sekedar himbauan ya, misalkan himbauan nih ya, kita harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra di Facebook ya. Intinya seperti ini, user tidak memenuhi syarat untuk di Facebook ini bisa dibilang adalah sebuah teguran teman-teman ya. Nah, jika itu memang teguran ya, nah itu karena saya yakin ini teguran. Kenapa? Karena di akun saya ini tidak ada teman-teman ya. Jika memang itu himbauan ya, ataupun memang info langsung dari Facebooknya di bagian user tidak memenuhi syarat, jika itu himbauan, kenapa untuk di akun saya ini tidak ada user yang memenuhi syarat ya? Untuk membuktikannya, di sini kita buktikan saja, kita masuk di bagian rekomendasi profil. Nah, kalau ini sekedar himbauan, harusnya ini nggak hilang teman-teman ya. Di akun saya juga harusnya ada kalau sekedar himbauan. Tetapi di sini untuk di akun saya ini tidak ada user tidak memenuhi syarat ya. Artinya ini merupakan sebuah teguran. Jadi user tidak memenuhi syarat ini merupakan sebuah teguran buat akun kita yang pernah mungkin re-upload ataupun menggunakan konten tidak asli ya. Jadi sempat saya juga berpikir ini adalah sebuah himbauan saja ya, dan ternyata ini memang sebuah teguran untuk akun kita ya. Jika ini sebuah himbauan, harusnya untuk di akun saya ini ada. Nah, di sini bisa kita cek di bagian monetisasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek ini tidak ada teman-teman ya. Jadi tidak ada user yang memenuhi syarat. Nah, bisa dibilang user tidak memenuhi syarat itu sebuah teguran untuk akun kita. Nah, di sini real ya, real tidak ada. Jika kita klik di bagian bintang seperti ini, nah di sini aktif. Kita klik di bagian fitur lainnya, nah di sini aktif, centang hijau semua seperti ini. Ya, jadi ini real ya, teman-teman. Nanti dikira juga nggak real. Nah, ini real ya. Nah, jadi memang nggak ada ya, memang nggak ada di bagian user tidak memenuhi syarat ini, memang nggak ada. Nah, ini membuktikan saja bahwa di akun ini ketika kita menggunakan sebuah konten asli ya, kemudian konten kita sendiri, kita nggak re-upload ya. Nah, ini manfaatnya tidak ada teguran-teguran yang
bisa berakibat dampak buat reputasi akun kita ya. Ini membuktikan bahwa user tidak memenuhi syarat itu memang sebuah teguran. Jika itu sebuah himbauan, harusnya di sini di akun saya ini ada ya. Nah, ini nggak ada ya teman-teman. Kita klik saja di bagian monetisasi, ini nggak ada. Nah, artinya bisa dibilang user tidak memenuhi syarat itu memang untuk akun kita terdeteksi konten yang memang bukan konten buatan sendiri ya, ataupun monetisasi konten terbatas. Artinya di sini beresiko ataupun berdampak untuk akun kita itu akan sulit ya, terutama sulit mendapatkan monetisasi karena pernah terjadi pelanggaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika video sudah dihapus oleh Facebook, maka kita tidak akan bisa menghapusnya dan pelanggaran itu masih akan tetap nempel di akun kita. Dan biasanya kalau nggak salah itu sekitar 1 tahun baru ada pembaruan ya. Jadi seperti itu. Ini sebagai bukti saja untuk di akun saya. Di sini tidak ada user tidak memenuhi syarat ya. Nah, artinya bisa kita pastikan user tidak memenuhi syarat itu merupakan sebuah teguran. Jika himbauan harusnya di sini muncul ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya. Dan terkhusus buat teman-teman semua untuk tentang fitur monetisasi yang nantinya bisa teman-teman akses, yaitu harusnya ada 2 fitur monetisasi saja ya, itu sudah cukup ya. Yang pertama ada monetisasi iklan in-stream dan juga fitur monetisasi real. Nah, itu yang wajib teman-teman dapatkan. Nah, kenapa? Karena penghasilan kita didasarkan dari video kita ya. Intinya nanti video kita ketika sudah mendapatkan monetisasi real dan iklan in-stream itu akan muncul iklan sendiri. Nah, dari iklan tersebutlah nanti kita mendapatkan penghasilan. Jadi seperti itu. Jadi untuk di bagian fitur monetisasi langganan, bonus, bintang, nah itu kan opsional ya. Jadi kalau bonus itu ya mungkin rezeki lah buat kita, akun kita bisa mendapatkan bonus dari Facebook. Tetapi kalau nggak salah bonus juga sudah tutup ya. Jadi di sini masih ada fitur monetisasi langganan, bintang. Kalau untuk bintang itu kan kita tergantung dari pengikutnya ya. Yang mengirim gift baru kita mendapatkan penghasilan. Kalau siaran langsung ya itu dari video kita, tetapi kan harus melakukan siaran langsung dan juga harus memenuhi persyaratan 10.000 pengikut ya. Nah, jadi fitur monetisasi yang utama yang bisa teman-teman dapatkan, kita bisa menghasilkan pendapatan dengan video kita, itu pastikan monetisasi real dan iklan in-stream ya. Dan dengan syarat akun kita itu tidak melanggar kebijakan mitra untuk di Facebook ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk bukti untuk di akun saya ini tidak ada user tidak memenuhi syarat ya. Nah, intinya di sini bisa kita pastikan user tidak memenuhi syarat merupakan sebuah teguran untuk akun kita yang mungkin pernah melakukan re-upload ataupun menggunakan konten orang lain yang sudah kita editing ya, biasanya seperti itu. Karena di Facebook ini ya memang re-upload itu mungkin lolos 2-3 bulan saja ya. Biasanya untuk selanjutnya terkena pelanggaran. Nah, intinya fokuskan konten asli jika ingin reputasi akun baik dan bisa sukses akses monetisasi di Facebook ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.